Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin atasan menyesuaikan. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruni Remaja Elvi Hairani, notar 1901125, kelas transportasi darat 29. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok 4, saya akan mempresentasikan hasil survei kami, yaitu survei home interview dan survei roadside interview. Latar belakang dari kami melaksanakan survei home interview yaitu perkembangan suatu kota adalah hal yang tidak bisa dihindari yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi dan penduduk menyebabkan meningkatnya aktivitas perkotaan. Kota dalam perjalanannya selalu tumbuh dan berkembang. Unsur yang terkait dengan pertumbuhan kota lainnya yaitu unsur penduduk. Seiring berkembangnya beragam aktivitas perkotaan memicu pertumbuhan penduduk sebagai sarana pelaksanaannya. Maksud dari kami melaksanakan survei home interview yaitu untuk dapat melakukan wawancara yang dilakukan terhadap penduduk atau masyarakat yang berada di suatu wilayah, yang berada di rumah sehingga kita dapat mengetahui segala kegiatan dan aktivitas masyarakat tersebut. Tujuan dari pelaksanaan survei home interview yaitu untuk mengetahui segala kegiatan dan aktivitas yang dilakukan masyarakat seperti mata pencaharian dari penduduk, asal dan tujuan perjalanan, jumlah anggota keluarga, kendaraan yang digunakan, bahkan latar belakang dari kegiatan yang selalu dilakukan oleh penduduk tersebut. Nah, di sini lokasi pelaksanaan survei kami yaitu pada Kelurahan Puhun Tembok, Kecamatan Mandiangin, Kota Selayar, Kota Bukit Tinggi. Waktu dalam pelaksanaan survei home interview ini dilakukan pada tanggal 24 November 2020 pada hari Selasa pada jam 10.30 sampai dengan selesai. Jumlah penduduk Kelurahan Puhun Tembok adalah 6.665 jiwa. Dan menurut sampling statistik, pengambilan sampel untuk wawancara rumah tangga yakni jumlah penduduk 6.665 jiwa, sampel yang dianjurkan 1 dalam 5 atau 20%, sampel minimal 1 dalam 10 atau 10%. Berarti, apabila diambil sampel sebesar 20%, maka jumlah sampel yang dianjurkan adalah 6.665 dikali 20%, itu 1.333 jiwa. Dan apabila sampel yang diambil sebesar 10%, maka jumlah sampel minimal adalah 6.665 dikali 10%, yaitu 666 jiwa. Untuk keterbatasan waktu dan tenaga yang tersedia, serta kondisi yang tidak memungkinkan, maka dapat diambil sampel 30 rumah tangga yang diasumsikan satu RT terdiri dari 4 orang, sehingga ada 120 jiwa. Profil wilayah studi. Kelurahan Puhun Tembok berada di Kecamatan Mandiangin, Kota Selayar, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Luas wilayahnya adalah 0,71 km persegi atau 5,84% dari luas wilayah Kecamatan Mandiangin, Kota Selayar. Notar 1901068, jurusan Diploma 4 Transportasi Darat, kelas 2.9. Setelah kita mengetahui profil wilayah dari studi tersebut, kita akan menggambarkan atau membuat peta tata guna lahan dari Kelurahan Puhun Tembok Kota Bukit Tinggi ini. Selanjutnya penyajian data. Di sini setelah kita membuat peta tata guna lahan, kita akan membagi zonanya tersebut. Misalnya Kelurahan Puhun Tembok dan kecamatannya apa, zona berapa. Misalnya nih Kelurahan Kayu Kubu, Kecamatan Gogok Panjang, zona 10. Kita akan membagi-bagi wilayah tersebut menjadi zona 1, zona 2, zona 3 dan seterusnya. Nah, setelah kita mendapatkan hasil dari survei yang kita lakukan, kita akan membuatnya menjadi seperti ini. Misalnya umur, dari 0 sampai 10 tahun berapa orang, 41 sampai 50 orang, 50 tahun berapa orang. Kita akan menjumlahkan dari hasil yang kita dapatkan ketika survei. Berdasarkan data tersebut, yang paling banyak adalah penduduk Kelurahan Puhun Tembok yang berumur antara 10 sampai 20 tahun, yaitu 49 jiwa. Sedangkan yang paling rendah adalah penduduk yang berumur lebih dari 50 tahun, yaitu 3 jiwa. Setelah kita menyajikan umur, kita juga akan menyajikan jenis kelaminnya. Nah, di sini terbagi dua, jenis kelaminnya laki-laki dan perempuan, dan jumlahnya 54 dan 66.
yaitu totalnya 120. Nah, dari data tersebut kita mendapatkan data bahwa yang paling banyak melakukan survei adalah perempuan. Seperti yang ditunjukkan pada grafik sebelumnya, dominasi usia paling banyak yaitu umur 11 sampai 20 tahun. Usia tersebut merupakan usia pelajar bersekolah sehingga banyak jumlah penduduk yang memiliki maksud perjalanan yaitu belajar. Selanjutnya kita akan menyajikan identitas dalam keluarga. Identitas dalam keluarga ini seperti ayah, ibu, anak, saudara, dan lain-lain. Nah, kita juga akan mengetahui berapa jumlahnya, dan kita juga akan menjumlahkannya, totalnya berapa. Nah, dari data sampel di atas, terdapat anggota keluarga yang paling banyak adalah anak dengan jumlah 84 jiwa, kemudian ibu dengan 21 jiwa, dan ayah 15 jiwa. Selanjutnya, kita juga akan menyajikan maksud dari perjalanan orang tersebut. Dari data atau grafik tersebut, paling banyak yang didominasi adalah usia 10-20 tahun yang bermaksud itu untuk belajar ke sekolah. Selanjutnya, kita akan menyajikan pekerjaan. Nah, dari data tersebut, kita melihat bahwa jenis pekerjaan yang paling banyak adalah pelajar atau mahasiswa dengan jumlah total 120 jiwa. Sedangkan yang paling rendah yaitu pensiunan karena tidak ada terbesar, kedua adalah sebagai PNS dengan jumlah total penduduknya adalah 18 jiwa. Nah, kita juga akan menjanjikan pendapatan dari orang tersebut. Rata-rata pendapatan penduduk Kelurahan Pohon Tembok yaitu 2.500.000 sampai 5 juta. Dapat dilihat pula bahwa kebanyakan pekerja dari penduduk yaitu sebagai PNS, sehingga pendapatannya tergolong cukup besar. Selanjutnya kita akan melihat kendaraan yang dimiliki. Dari data tersebut kita mendapatkan bahwa penduduk di Kelurahan Tembok yang paling banyak adalah menggunakan sepeda motor atau memiliki sepeda motor. Selanjutnya kendaraan yang digunakan. Berdasarkan data di atas kita melihat bahwa yang paling banyak menggunakan kendaraan di Desa Pohon Tembok yaitu penggunaan kendaraan bermotor karena memiliki pemakai sebanyak 72 jiwa dari yang lainnya. Berdasarkan sampel biaya perjalanan yang paling banyak dikeluarkan oleh masyarakat Pohon Tembok berkisar antara 10.000 sampai 15.000 yaitu sebanyak 52 jiwa. Nah, kita juga akan menjanjikan waktu perjalanannya. Berdasarkan data yang kita dapatkan, perjalanan yang paling banyak atau paling dominan yang dilakukan adalah yaitu antara pukul 6 sampai pukul 8 karena merupakan jam sibuk pagi di mana banyak aktivitas yang dilakukan masyarakat Kelurahan Pohon Tembok seperti berangkat kerja, sekolah, pasar, dan kegiatan lainnya. Nah, kesimpulan dari presentasi HI ini yaitu di Kelurahan Pohon Tembok merupakan daerah bangkitan perjalanan di mana kami membagikan ke dalam 12 zona perjalanan yaitu 5 zona internal dan 7 zona eksternal. Responden yang paling dominan adalah pelajar atau mahasiswa. Dari jenis kendaraan yang paling dominan digunakan adalah kendaraan motor atau sepeda motor dengan waktu keberangkatan yang paling banyak adalah antara jam 6 sampai jam 8 pagi.